Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Transwaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai room database dan bagaimana cara penerapannya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan masuk ke dalam kode programnya. Oke, pertama sebelum kita masuk dalam room database, kita harus menyiapkan tiga komponen utama yaitu entity database-nya, entity class-nya, database class-nya, dan juga DAO-nya. Oke. Nah, ini adalah untuk entity-nya, nama table itu adalah QuickBooks seperti ini. Nah, ini adalah isi dari tabelnya. Lalu ini adalah untuk database kelasnya seperti ini teman-teman. Isinya. Lalu inilah untuk bagian daunnya. Daun ini adalah untuk bagian untuk kita bisa melakukan insert, update dan juga delete ke tabelnya. Lalu selanjutnya kita akan menyiapkan halaman mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur QuickBook yang ada di halaman home itu. Saya akan menggunakan itu yang bisa diterapkan ke room tersebut. Nah, pertama kita karena dia berada halaman home, jadi saya buat sebuah package baru dengan nama QuickBook di halaman home ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat QuickBook Activity. Nah, oke sebelum itu eh oh bentar. Sebelum itu kan kita harus buat tampilan bagaimana tampilan item dari QuickBook itu misalkan kita ada input nih. Jadi kita langsung terlihat tuh nanti bookingan kita tuh yang kita booking itu kan. Nah, terus kita lihat apa yang kita input tuh. Nah, sebelum itu kita buat dulu layoutnya dengan nama item QuickBook seperti ini. Nah, terserah kalian desainnya gimana. Kalau saya desainnya seperti ini. Nah, desain saya dulu ini adalah untuk itemnya nanti. Jadi nanti akan dipanggil. Jadi tiap ada item inputan baru tuh dia akan dipanggil seperti ini. Tampilan mirip-mirip seperti inilah. Nah, tampilan akan seperti ini, maaf. Oke, lalu masuk dulu lagi kita ke QuickBook Activity. Nah, kita masuk dulu ke sini ya. Nah, ini adalah layout dari activity QuickBook tersebut. Nah, di sini saya menerapkan toolbar, juga menerapkan nested, sini menerapkan koordinator layout, dan di mana ini juga menerapkan nested scroll view ya. Nah, toolbar ini nested scroll view-nya. Nah, ini adalah inputannya untuk lokasi parkir, kendaraan dan juga jam. Nah, jam ini tuh inputan jam ini tuh dia tuh tipenya apa ya kalau aku bilang ya, tipe time. Jadi dia tuh tipe time, tipe emang tuh jam banget gitu loh. Nah, seperti itu. Ini dah. Ini ada tombol save-nya. Nah, oke. Nah, ini adalah nanti list itemnya ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk dan di bagian ini tuh kita menerapkan recycle view. Nah, oke. Kita balik lagi ke activity-nya ke depan. Nah, ini bagian ini harus kita inisialisasi ini untuk memanggil database kelasnya, ini untuk memanggil adapternya. Oke. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk masuk ke dalam bagian edit mode-nya dan select ID-nya. Lalu bagian toolbar, ini database class-nya setup. Ini adalah untuk reset view-nya. Ini untuk melakukan update data atau juga melakukan edit datanya. Nah, di sini ini bagian yang time tadi. Nah, dia akan time picker gitu. Jadi dia pakai time picker gitu, teman-teman. Nah, ini dia. Kita kan dia tuh ada function baru kita buat di bawahnya, di bawah for fun ya. Nah, nah yang ini tuh untuk tombol back toolbarnya ya. Tutup aja dulu. Ini recycle view-nya tutup. Nah, ini dia untuk time picker. Jadi kan agar dia tuh muncul buat seperti waktu gitu, tau kan? Kalau kita nyetel waktu itu nanti dia ada logo jam itu. Nah, kita pakai seperti ini akan lebih functionnya tuh buat seperti ini. Nah, kalau lebih seperti ini buatnya. Nah, oke. Setelah kita ke bagian on nya. Nah, di sini untuk bagian save. Jadi, pada bagian button save ini, kita tuh buat sebuah function baru lagi. Dimana dia ini adalah save for update. Jadi, ketika tombol ini di save, ditekan, tombol save itu ditekan, itu bisa menyimpan inputan inputan baru, ataupun juga bisa menyimpan, dan juga akan melakukan penyimpanan untuk update data, atau juga sebuah data yang telah diedit. Nah, itu, aduh.
Nah ini dia ya, kurang lebih ini. Hmm. Kita inisialisasi dulu kalau lokasi vehicle time, dan ini adalah if jika lokasinya adalah empty ya, atau vehicle empty atau time empty, maka akan muncul sebuah, salah satunya itulah kosong, itu missing values, maka akan muncul sebuah toast itu dengan data isi. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah life cycle-nya. Nah ini adalah jika kita sedang berada di mode, jadi eh inilah dia di sesi tadian. Nah ini dia, jika kita sedang tidak tekan tombol edit mode itu, ah, maka dia akan melakukan update ya. Karena kita akan masuk ke dalam function update, dia akan memanggilnya lagi dan akan masuk dalam function update. Nah, sebentar. Nah, lalu jika tidak, ya dia akan melakukan insert, akan melakukan input aja. Jadi data tersebut dianggap data baru dan akan diinput baru, dibuat lagi sebuah baris baru. Nah, ini jika itu kita tekan edit mode, maka dia akan masuk update. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya adalah jika dia berhasil, maka data terperbarui dan berhasil. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah untuk melakukan hapus data ya. Nah, jika kita menghapus data, nanti dia akan muncul sebuah alert dialog ya, karena apakah kita ingin menghapus data, jika iya maka data akan dihapus, jika tidak ya dia akan batal gitu loh. Nah, reset formnya. Nah, reset form ini untuk apa? Jadi ketika kita telah melakukan insert data ataupun update data, form itu akan otomatis kosong lagi gitu. Jadi data itu tidak berhasil, jadi formnya itu akan langsung kosong, otomatis kosong lagi gitu loh. Nah, ini untuk bagian adapternya. Nah, ini untuk delete, kita harus panggil terus untuk delete, ini akan dipanggil ketika kita melakukan edit atau update data ya. Melakukan binding dulu, binding to item quick, binding tadi di bawah tadi itu. Nah, ini untuk view holdernya. Ini untuk memanggil nanti teks dari teks view dari lokasi vehicle sama tabnya. Ini adalah tombol editnya ya, seperti ini. Ini untuk tombol delete-nya. Dan ini adalah function untuk melakukan update datanya. Oke, seperti itulah kurang lebih semuanya ya teman-teman ya. Lalu kita akan melakukan perubahan, sedikit perubahan juga di bagian home fragment, yaitu dengan menambahkan sebuah binding baru untuk menu quickbook-nya nih. Nah, ini quickbook-nya ini kita tambahkan ID saja. Ini dia. Oke, langsung saja saya akan merunnya, mendemokannya. Oke, kita tunggu. Nah, oke, sini bahasanya. Oke, kita langsung aja lihat di app inspection-nya juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat database-nya ya. Oke, kita buka dulu bukunya. Ini ini kan udah ada nih. Ada di roomnya database itu. Nah, ini sudah ada datanya. Saya sudah inputkan satu data nih dia, ini kurang lebih ya. Ini nampak tidak? Nah, seperti ini ya. Nah, saya inputkan dulu lokasi parkirnya itu di, oke, masukkan dulu. Kita buat pelatnya aja bisa, sama ataupun juga di sekitarnya. Kita buat di sekitaran mobil dengan platnya ah, oke, seperti itu. Dan ini untuk bagian time tadi ya, jamnya kita pilih jam, kita mau itu di jam berapa, jam 10 sampai jam 10 pas gitu. Nah, kita akan booking set masuk, dan dia akan masuk ke sini ya, ke database ya, seperti ini. Langsung terlihat ya teman-teman, langsung tambah inputannya tuh. Nah, jika kita melakukan edit, saya akan melakukan informasi ini salah plat gitu misalnya, kita edit lagi misalnya nih platnya itu adalah segala. Oke, sekarang kita akan melakukan proses kita akan melakukan proses untuk menghapus datanya. Nah, oke, di sini kita pilih data yang menghapus. Saya akan menghapus data Moji Putra ini ya. Ini kan nampak nih. Kita hapus tekan set. Nah,
Seperti itulah untuk menghapus dia kan langsung terlihat di database juga kan di roomnya tuh data itu telah hilang. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai room database. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih.